mengalami penderitaan. Nah, yang berikut kita akan lihat. Ada beberapa sumber atau saya bisa katakan yang menjadi penyebab terjadi suatu penderitaan. Sekali lagi saya tekankan bahwa penderitaan di sini bukan saja bicara tentang penderitaan secara fisik, tetapi juga berbicara tentang secara mental. Nah, ada 3 penyebab terjadinya penderitaan. Yang pertama, kita bisa lihat di situ, nanti sebentar kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan sesuai dengan topik atau tema yang berkaitan dengan apa yang saya akan bagikan. Yang pertama bahwa penderitaan itu bisa terjadi oleh karena Tuhan mengizinkan seseorang mengalami penderitaan. Sekali lagi, penderitaan itu bisa terjadi oleh karena Tuhan mengizinkan. Atas kehendak Tuhan, seseorang mengalami penderitaan. Nah, hal yang pertama kita bisa lihat di Ayub pasal 42, ayat yang kelima. Ayub 42 di situ bicara tentang suatu kondisi di akhir proses yang dialami oleh Ayub. Kita tahu bersama Ayub adalah orang yang saleh, orang yang kaya, orang yang sangat setia dengan Tuhan, dan dia belajar membangun kehidupan keluarganya dalam takut akan Tuhan, tetapi Tuhan izinkan dia mengalami suatu penderitaan yang sangat luar biasa, yang bahkan semua harta bendanya, anak-anaknya diizinkan Tuhan diambil dari kehidupan Ayub. Tetapi pada akhirnya di kitab Ayub pasal yang ke-42, firman Tuhan mengatakan begini, Ayub 42 ayat yang kelima, Ayub berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ternyata Tuhan mengizinkan penderitaan dialami oleh orang yang benar, orang yang setia dengan Tuhan seperti Ayub, hanya supaya Ayub ini pada akhirnya mengerti kehendak Tuhan. Hanya pada akhirnya Ayub bisa mengalami Tuhan secara langsung, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pembelaan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi bagian yang pertama saya ingin katakan bahwa Tuhan kadang-kadang mengizinkan seorang yang sekalipun mungkin dia sangat setia, sangat saleh, sangat tekun dalam mengiring Tuhan, tetapi Tuhan izinkan orang tersebut mengalami penderitaan supaya orang itu pada akhirnya akan berkata seperti Ayub. Kalau dulu saya hanya mendengar dari kata orang saja. Dulu saya hanya mendengar dari kata pendeta saja. Dulu saya mendengar dari kata pemimpin-pemimpin rohani saja. Tetapi sekarang setelah mengalami satu penderitaan yang sangat luar biasa, Ayub berkesimpulan, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan orang-orang benar, orang yang takut Tuhan mengalami penderitaan supaya pada akhirnya orang tersebut mengalami secara pribadi kedahsyatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau orang tersebut sudah punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, maka saya percaya iman orang itu akan terbentuk. Iman orang itu menjadi kokoh, kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh kondisi apapun. Jadi, hal yang pertama, terjadinya penderitaan dalam kehidupan setiap orang oleh karena Tuhan mengizinkan supaya orang tersebut mengerti kehendak Tuhan, mengalami Tuhan secara langsung. Kemudian yang kedua, Tuhan kadang-kadang mengizinkan penderitaan itu dialami oleh orang percaya sekalipun. Tujuan Tuhan adalah, nanti kita bisa lihat dalam Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ketiga. Saya minta salah seorang bisa baca untuk kita. Noval bisa hidupkan mic-nya dan baca Yohanes pasal 9,
ayatnya yang ketiga. Silakan. Yohanes pasal 9 ayat yang ketiga. Noval bisa baca. Yohanes 9 ayat 3. Oke. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi Iya. karena kerjaan Allah terus Oke. Harus dinyatakan di dinyatakan dalam dia. di dalam dia. Oke, jadi ini ada cerita. Terima kasih Noval, Tuhan berkati. Ada cerita tentang seseorang yang buta sejak lahirnya. Dan beberapa orang di sekitar orang itu bertanya kepada Yesus, siapa yang berbuat dosa? Orang ini mengalami peristiwa buta, ya, penderitaan, ada pergumulan, dan mereka berpikir ini pasti ada yang salah. Bisa jadi orang ini sendiri punya kesalahan, atau bisa jadi karena orang tuanya yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, sehingga orang ini mengalami penderitaan. Tapi Tuhan bilang begini, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, hal yang kedua saya mau tekankan di sini supaya kita bisa pahami kenapa kadang-kadang orang mengalami penderitaan, orang mengalami pergumulan, ternyata dari pembacaan kita Yohanes pasal 9 ayat 3 tadi, firman Tuhan katakan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui orang yang buta sejak lahir. Artinya di sini apa? Terkadang Tuhan mengizinkan seseorang mengalami pergumulan, seseorang mengalami penderitaan, apakah itu secara fisik maupun secara mental. Tujuan Tuhan adalah agar melalui orang itu pekerjaan Allah, kemahakuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan itu dinyatakan. Nah, kalau begitu, itu berarti bahwa kita harus punya cara pandang yang benar. Jangan seperti orang-orang di sekitar orang buta yang buta sejak lahir tadi, ketika orang mengalami satu penderitaan, ketika seseorang mengalami penderitaan, pergumulan, dan lain sebagainya, menjadi kebiasaan orang pada umumnya mulai cari siapa yang salah, siapa yang jadi kambing hitam dari penderitaan ini, menyalahkan orang lain, bahkan tidak jarang kadang-kadang Tuhan disalahkan apabila seseorang mengalami penderitaan atau pergumulan. Tetapi firman Tuhan katakan tadi bahwa justru melalui peristiwa orang buta ini, yang buta sejak lahir, Allah mau menyatakan bahwa dia sanggup melakukan segala perkara. Dan kita lihat ketika orang ini pada akhirnya sembuh, dia mempermuliakan Allah dan dia menyaksikan bahwa Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan dia. Bahwa tidak ada perkara mustahil di mata Tuhan. Jadi tujuan yang kedua dari suatu penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi adalah supaya pekerjaan Tuhan, supaya kemahakuasaan Tuhan itu dinyatakan dan orang lain boleh melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Kemudian yang ketiga, Tuhan juga kadang mengizinkan penderitaan dialami bahkan oleh orang-orang benar sekalipun. Itu kita bisa lihat di dalam Roma pasal 5, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Roma pasal 3, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saya minta Elia bisa baca untuk kita. Roma 5, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Silakan. Elia, silakan hidupkan mic-nya, di-unmute. Halo. Oke. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Silakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan
Dan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Elia. Di sini kita melihat bahwa Tuhan mengizinkan orang mengalami penderitaan, ternyata Tuhan punya maksud. Ya. Kalau boleh saya katakan bahwa melalui penderitaan, iman seseorang bertumbuh. Kalau kita lihat dalam pembacaan tadi, dikatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan. Jadi di sini ada peningkatan, kenaikan level seperti itu. Ibarat begini ya, sebagai anak sekolah misalnya, ya kadang-kadang setiap siswa dia harus mengikuti ujian. Apakah itu mungkin ujian tengah semester, ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, sampai pada ujian akhir tahun. Untuk anak itu mengalami kenaikan kelas, bahkan dia mengalami ujian akhir untuk berpindah dari satu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan yang lain. Nah, bicara tentang ujian ini kan butuh kesiapan, butuh pengorbanan. Ada suatu, kalau boleh saya katakan dalam tanda kutip, pergumulan, ada penderitaan. Harus siapkan waktu, siapkan fisik, belajar, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya adalah supaya anak itu bisa berpindah dari satu jenjang ke jenjang yang lain. Nah, demikian juga dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Kita akan mengalami peningkatan iman justru melalui suatu pergumulan. Alkitab dengan jelas mengatakan tadi bahwa ada peningkatan dari ketekunan menjadi tahan uji menimbulkan pengharapan, dan seterusnya. Jadi Tuhan mengizinkan penderitaan dialami oleh setiap anak Tuhan supaya imannya bertumbuh. Artinya begini, iman seseorang tidak akan bertumbuh kalau dia tidak mengalami suatu ujian, tidak mengalami suatu proses yang diizinkan Tuhan. Orang itu mengalami pergumulan, orang itu mengalami penderitaan. Artinya di sini bahwa kita harus punya cara pandang yang benar terhadap setiap pergumulan, terhadap setiap ujian, terhadap setiap penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir, mungkin kita sudah setia dengan Tuhan, kita tekun sekali beribadah dan sebagainya. Tapi kenapa kok Tuhan mengizinkan anak Tuhan mengalami penderitaan, mengalami pergumulan? Tujuan Tuhan adalah supaya iman kita naik dari satu level ke level yang lebih tinggi. Dari satu level ke level yang lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, kita jangan menghindari. Kita jangan mencari siapa yang salah ketika kita mengalami penderitaan. Tujuan Tuhan adalah supaya iman kita semakin bertumbuh. Kemudian yang berikut, kita akan lihat lagi, masih ada beberapa ayat tentang alasan kenapa Tuhan mengizinkan seorang mengalami penderitaan. Itu kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-1, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 1, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya minta Wita bisa baca untuk kita. 2 Korintus pasal 1, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Silakan, Wita. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi
supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Oke, puji Tuhan. Ayat 9 dikatakan begini, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Ya. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah, hal ini saya menggarisbawahi seperti yang tampil di slide bahwa Tuhan mengizinkan Paulus, bahkan para rasul, orang-orang yang melayani Tuhan di gereja mula-mula, suatu penderitaan yang sangat luar biasa, kesakitan yang sangat luar biasa mereka alami, Tuhan izinkan agar pada akhirnya dari pengalaman yang mereka alami, mereka menyaksikan bahwa sekalipun mereka mengalami pergumulan yang berat, mereka mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, pada akhirnya Tuhan melakukan pertolongan, Tuhan melakukan perlindungan, Tuhan melakukan penyelamatan bagi mereka yang takut akan Tuhan. Di sini saya ingin katakan bahwa Tuhan mengizinkan orang-orang benar, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang setia dengan Tuhan mengalami penderitaan ataupun pergumulan, tujuan Tuhan pada akhirnya agar dari orang tersebut ada kesaksian bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Apa yang akan kita saksikan lewat pengalaman hidup kita kalau kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan? Kalau kita berhasil melewati suatu pergumulan, suatu penderitaan. Ada orang yang mungkin sempat mengalami sakit yang sangat luar biasa. Tapi ketika dia berdoa, atau ketika hamba Tuhan datang doakan dia mengalami mujizat, dan dia mengalami kesembuhan. Nah, pengalaman itu dia saksikan bagi orang lain. Dan saya percaya bahwa maksud Tuhan kita melewati, kita diizinkan Tuhan mengalami satu pergumulan, mengalami satu penderitaan adalah ketika kita berhasil melewati itu, kita menyaksikan kepada orang lain yang mungkin punya pengalaman yang sama, punya penderitaan yang sama, seperti yang pernah kita alami. Dan ketika kita menyaksikan bahwa kita berhasil melewatinya bersama dengan Tuhan, maka orang mendengarkan kesaksian kita, mereka akan diberkati oleh kesaksian kita. Iman mereka akan dikuatkan. Mereka yang mungkin bimbang, ragu, khawatir, ketika kita menyaksikan bahwa kita pernah punya pengalaman bersama dengan Tuhan, mengalami mujizat bersama dengan Tuhan, maka orang itu akan dihiburkan, orang itu akan dikuatkan, orang itu akan diteguhkan iman percayanya. Karena bukan sekedar dia dengar firman Tuhan, tapi ada orang, ya, ada teman, ada saudara yang pernah mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan seorang anak Tuhan mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, sakit, apapun itu bentuknya. Tujuan Tuhan adalah pada akhirnya pengalaman kita menjadi kesaksian bagi orang lain yang mungkin punya pengalaman seperti yang pernah kita alami. Siapkan diri kita untuk terus menjadi saksi melalui pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, yang terakhir, kenapa Allah mengizinkan setiap anak Tuhan itu mengalami penderitaan atau pergumulan? Ya, saja kita lihat sama-sama di 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Saya minta Noni ya yang menggunakan nama Melisa. Iya, silakan. Noni tolong baca untuk kita 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Iya. Oke, puji Tuhan. Dikatakan situ memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan mengalami, akan menderita aniaya. Ini selamat bergabung, Dersa baru gabung ya, puji Tuhan. Nah, saya minta Dersa, saya ingin dengar Dersa punya suara ini.
Tolong baca untuk kita 1 Petrus pasal yang ke-1. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Silakan Dersa. 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Shalom Dersa. Oke. 1 Petrus 1 ayat ke-6. Iya. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Dersa. Jadi dari dua pembacaan ini kita saya ingin kita melihat bahwa ternyata ketika kita menyatakan diri sebagai orang beriman, maka yang pertama, aniaya itu sebetulnya menjadi hal yang membayang-bayangi seorang yang ikut Tuhan. Kenapa? Ketika orang mulai menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan, maka di sisi lain dia menjadi orang yang menjadi musuhnya iblis. Nah, iblis tidak pernah senang itu. Sekali lagi saya katakan begini, ketika kita menyatakan diri sebagai orang percaya yang menghidup berkenan kepada Tuhan, maka di sisi lain kita secara tidak langsung memproklamirkan diri sebagai musuh atau seteru daripada si iblis. Iblis tidak suka itu. Nanti pada bagian kedua kita akan lihat itu. Kemudian, konsekuensi kita menyatakan diri sebagai orang beriman, maka harus adalah satu proses yang saya katakan di bagian awal tadi bahwa iman itu harus diuji. Iman itu harus di tes kualitasnya seperti apa. Nah, di pembacaan pada bagian di pertama Petrus 1 ayat 6 dan ayat 7 dikatakan tadi bahwa maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Emas kalau mau uji kemurniannya itu menggunakan api. Nah, kita bisa bayangkan ya, kalau kita memposisikan diri kita seperti emas yang harus diuji dengan api. Api itu kan ya kita tahu bersama panas dan lain sebagainya. Jangankan sampai tersentuh oleh api, dekat dengan api saya panasnya sudah luar biasa, apalagi kalau tersentuh dengan api. Nah, emas yang dimurnikan ya harus dibakar, diuji oleh api. Nah, demikian juga dengan iman kita. Iman kita, Alkitab katakan, jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Hidup kita ini milik Kristus. Kita perlu diuji ketika kita mengatakan kita orang yang beriman. Nah, ujian itu terkadang memang menimbulkan penderitaan. Bukan saja secara fisik, tetapi juga secara mental. Ya, sekarang di zaman yang begini modern, di zaman digital yang sangat luar biasa, nanti silakan coba anak-anak roket coba cari tahu kisah hidup daripada rasul-rasul Kristus yang sangat luar biasa. Ya. Hidup mereka itu sangat menderita. Ada yang harus dibakar, ada yang dipancung, ada yang disalibkan dengan kepala di bawah. Ada yang harus diseret di sepanjang jalanan sampai dagingnya tercerai-berai begitu. Itu hanya sekedar menguji kemurnian iman mereka. Mungkin kita tidak mengalami hal seperti yang mereka alami. Bahkan mungkin kita sudah pernah menyaksikan mungkin yang film The Passion of Christ yang menggambarkan tentang penderitaan yang dialami oleh Kristus. Para rasul ketika mereka mengalami penderitaan,
Mereka menganggap itu belum setara dengan apa yang Tuhan Yesus alami, yang Tuhan Yesus lakukan untuk menebus kehidupan kita. Mereka memandang itu sebagai suatu penghormatan, bisa mendapat bagian sedikit dari penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan. Mereka memandang itu sebagai suatu kehormatan, kebanggaan, karena mereka bisa turut merasakan penderitaan yang dialami oleh Yesus ketika dia harus dikorbankan, harus mati di kayu salib. Nah, Tuhan izinkan setiap kita, setiap anak-anak Tuhan, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, supaya pada akhirnya iman kita adalah iman yang teruji, iman yang terbukti kualitasnya, bukan sekedar kita mengatakan diri kita sebagai orang beriman. Jadi, hal yang pertama, kita harus punya cara pandang yang benar bahwa penderitaan terkadang diizinkan oleh Tuhan dengan beberapa alasan yang saya sudah bagikan tadi. Sebab itu, mari sebagai anak Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika di keluarga kita ada tantangan, ada masalah hidup, mari cari tahu apa maksud Tuhan di balik semua itu. Apakah memang Tuhan izinkan ini? Sekalipun mungkin kita sudah rajin beribadah, orang tua kita merupakan pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Orang yang takut Tuhan di rumah mungkin selalu diadakan mesbah keluarga, doa bersama, sharing firman Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan masih izinkan penderitaan, pergumulan, tantangan, masalah hidup. Tuhan izinkan supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Tuhan izinkan supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Tuhan izinkan supaya iman kita semakin bertumbuh. Tuhan izinkan supaya dari hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain, jadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, Tuhan izinkan supaya kadar atau kualitas iman kita adalah kualitas yang teruji. Puji Tuhan, itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang saya bisa bagikan. Kalau bagian pertama tadi ada Tuhan mengizinkan dengan beberapa alasan. Hal yang kedua, penderitaan terjadi oleh karena iblis terus berupaya untuk menggoda, menguasai, bahkan mencengkeram manusia. Ya. Iblis tidak akan pernah tinggal diam ketika ada seorang manusia yang mau hidup semakin dekat dengan Tuhan, yang mau mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena memang kerjaannya iblis seperti itu. Seperti tadi saya bilang, ketika kita memberi diri untuk hidup takut akan Tuhan, maka sejak saat itu pun kita sudah menyatakan bahwa kita ada di pihak yang berlawanan dengan iblis. Kita menjadi sasaran iblis yang akan terus dicari, digoda. Iblis akan terus menguasai, bahkan mencengkeram kehidupan setiap orang yang berusaha hidup dekat dengan Tuhan. Kalau anak-anak atau orang-orang yang hidup di luar itu, iblis tidak terlalu peduli. Karena dia berpikir, itu kan teman, itu kan kawan. Dia ada di pihaknya iblis, kan begitu. Tetapi bagi mereka yang berusaha untuk selalu hidup benar, selalu berusaha menjadi kesaksian bagi orang lain, selalu berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan, maka itu menjadi sasaran daripada iblis. Kita bisa lihat ada beberapa ayat yang saya bisa bagikan untuk kita. Yang pertama di Pertama Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Saya minta Tasya bisa baca untuk kita. Pertama Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Tasya, silakan. Shalom. Oke, kita mungkin Tasya nanti saya berikan ayat yang berikut. Joshua bisa baca Pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Joshua silakan.
Yosua ada kok? Ada Pak, sabar. Oke, ya. Pertama Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oke, ayat ini memberikan penegasan kepada kita, iblis itu seperti singa yang jalan keliling ke sana kemari, berusaha untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, orang yang dapat ditelan oleh iblis adalah orang yang menyatakan diri sebagai orang-orang yang mau hidup dekat dengan Tuhan. Nah, ini menjadi sasaran iblis setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dia akan terus mencari kesempatan, mencari celah agar orang-orang seperti ini, orang-orang yang beriman, orang yang mau hidup benar, orang yang mau menjadi kesaksian kepada orang lain, ini menjadi sasaran. Setiap hari dia jalan keliling ke sana kemari untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Kemudian kita lihat lagi Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul ayat yang ke-10 pasal 10 ayat 38. Saya minta Noel bisa baca untuk kita. Noel, silakan. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Oke. Di sini ayat ini menceritakan tentang Yesus yang berjalan keliling untuk menyembuhkan orang yang semua orang yang dikuasai iblis. Artinya begini, ternyata memang ada banyak orang yang dikuasai oleh iblis. Jadi iblis bukan sekedar cari-cari orang untuk goda orang, mencobai orang, segala macam untuk menjerumuskan orang, tetapi orang itu sudah dikuasai oleh iblis. Ya. Ada banyak kisah di Alkitab tentang orang-orang misalnya yang di Gadara. Ya. Itu sampai terlalu banyak roh yang menguasai orang itu, mengendalikan orang itu. Sampai dia tinggalnya di kuburan. Ya. Nah, di sekeliling kita pun mungkin banyak orang yang seperti itu. Kehidupannya, kesaksian hidupnya menunjukkan bahwa dia bukan orang yang takut Tuhan. Mungkin dia boleh bercerita tentang Tuhan dan sebagainya, tapi kehidupannya tidak menunjukkan sebagai orang yang takut Tuhan. Nah, Alkitab katakan bahwa Yesus punya tugas berjalan keliling untuk membebaskan, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan orang-orang yang ada di bawah kendali iblis, di bawah kuasa iblis. Kemudian kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Saya minta satu orang lagi bisa baca untuk kita. Siapa nih? Esther baca. Yohanes pasal 10 ayat yang 10 bagian A saja. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini bicara tentang iblis juga. Iblis datang itu kerjaannya memang itu. Mencuri, membunuh, dan membinasakan orang percaya. Ya, bahkan kalau di Markus pasal 5 ayat 10 itu tentang yang tadi saya bilang orang yang di Gadara itu, bisa kita lihat sama-sama. Markus pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ini bicara tentang orang yang kerasukan setan itu, yang pada akhirnya roh itu minta keluar ke babi-babi, dan babi-babi itu mencemplungkan diri dan mati di danau seperti itu. Dan di sini di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ia memohon dengan sangat supaya jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ini bicara tentang teritorial yang ada di bawah kendali daripada iblis.
suatu kawasan, suatu wilayah ya, ada di bawah kendali iblis. Jadi ya jangan heran kalau kadang-kadang kita perlu berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita perlu berdoa untuk provinsi, kita perlu berdoa untuk kota ya, supaya Tuhan yang berkuasa atas kota itu, atas wilayah itu, atas daerah itu. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, bisa jadi roh lain, setan, iblis yang jadi penguasa, yang mencengkeram wilayah itu. Nah, di sini kita melihat bahwa iblis memang punya kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Dia sepertinya bisa melakukan banyak hal, tapi tetap dia punya kekuatan, dia punya kuasa terbatas. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai anak Tuhan, maka level kita ada di atas daripada iblis. Kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, ya, saya ingat Ibu Nuni pernah kasih ilustrasi ketika khotbah di gereja, ada apa ya, seperti selaput yang membungkus ya setiap kehidupan kita. Kita jalan kemana-mana, kita ada di bawah covering, di bawah perlindungan kuasa Tuhan. Nah, kita perlu menyadari bahwa kadang-kadang memang penderitaan itu terjadi oleh karena pekerjaan daripada iblis yang terus berusaha untuk menggoda, menguasai, mencengkeram, dan berusaha membinasakan orang-orang percaya. Dia menguasai suatu daerah atau suatu wilayah. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ada di mana? Kalau kita memposisikan diri kita sebagai anak Tuhan, maka kita ada di bagian yang pertama. Tuhan mengizinkan supaya kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita ada di bagian yang kedua, kita ada di posisi orang yang dikuasai oleh iblis, orang yang dicengkeram, bahkan menjadi sasaran empuk daripada iblis. Maka orang-orang demikian pun mengalami penderitaan, mengalami pergumulan. Nah, kalau Tuhan tidak selamatkan mereka, kalau Tuhan izinkan kita menjadi kesaksian bagi mereka, sepertinya Tuhan sangat mengasihi orang-orang demikian. Ya, karena Tuhan mati pun untuk mereka, untuk membebaskan, untuk melepaskan mereka dari kuasa, dari cengkraman kuasa kegelapan. Kenapa? Karena penderitaan yang terjadi kadang-kadang karena orang itu dikuasai oleh iblis, orang itu dikendalikan oleh iblis. Bahkan secara sadar pun banyak orang yang memberi diri dia dalam posisi yang demikian. Nah, sebab itu saya ingin bagikan pada sore hari ini. Mari kita punya cara pandang yang benar tentang penderitaan, tentang pergumulan. Nah, yang ketiga yang saya mau bagikan, kenapa seorang mengalami penderitaan atau pergumulan? Saya bisa ajak kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, firman Tuhan bilang begini. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kemudian ayat 28 saya lanjut. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Hal yang ketiga yang sama bagikan berkaitan dengan penderitaan. Orang mengalami penderitaan terkadang disebabkan oleh karena pilihan dari orang itu sendiri. Dalam kitab Ulangan tadi dijelaskan begini. Tuhan memperhadapkan kepada bangsa Israel, ini loh, ada berkat, ada kutuk. Berkat apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tetapi kutuk apabila kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan. Ya.
ada pilihan, berkat atau kutuk. Kadang-kadang penderitaan dialami oleh seseorang konsekuensi daripada pilihan yang dia buat. Ya, tadi di gereja Bapak Pendeta Nyoman sempat menyinggung tentang kasus yang lagi viral hari-hari ini tentang ya polisi menembak polisi, dan pada akhirnya ada banyak sekali yang akhirnya ditetapkan jadi tersangka, dipecat dari kepolisian, dari jabatan dan lain sebagainya. Ya. Tidak bisa kita menyalahkan siapa-siapa, tapi kalau dalam kaitan dengan bagian yang ketiga hari ini saya ingin katakan bahwa itu terjadi oleh karena pilihan. Sebetulnya sekalipun mungkin si A melakukan kesalahan, si B melakukan hal-hal yang mungkin dianggap pelecehan dan lain sebagainya. Mungkin ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi karena pilihannya untuk melakukan, ya, menyelesaikan masalah dengan cara menghilangkan nyawa orang lain, maka akibatnya adalah harus diterima. Dipecat dari kepolisian, mungkin nanti dipenjara, mungkin diberikan hukuman mati, dan lain sebagainya. Itu pilihan. Nah, sebab itu, pada bagian yang ketiga saya ingin tekankan, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu belajar untuk memilih yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab, sekalipun mungkin, oleh karena kita memilih untuk menjadi anak Tuhan, yang mau hidup berkenan kepada Tuhan, kadang-kadang tetap Tuhan izinkan ada penderitaan. Tetapi tujuan akhir daripada penderitaan yang dialami oleh orang-orang benar adalah supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita semakin punya pengalaman pribadi, iman kita semakin kuat, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Kalaupun kita menderita, akibat kita mengenal Tuhan, kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan ini. Sebab itu, pilihan ada di pihak kita sendiri. Kita yang memutuskan mau hidup benar atau hidup tidak benar. Mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh atau asal-asalan dengan Tuhan. Keputusan ada di tangan kita. Tuhan tidak pernah paksa setiap kita untuk harus hidup benar. Tuhan perhadapkan, ada pilihan. Dan setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Setiap pilihan pasti punya risiko. Tetapi alangkah lebih baiknya kita membuat keputusan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita punya pemahaman yang benar tentang kenapa setiap orang selalu mengalami penderitaan, maka kita akan menyikapi dengan benar ketika kita mengalami penderitaan. Hal yang berikut yang saya mau bagikan. Oke, sebentar ya. Ya, kita akan lihat bagaimana sikap kita ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Yang pertama, tentu kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 1. Saya akan bacakan untuk kita. 2 Korintus pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan begini. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, yang telah dan akan menyelamatkan kami, kepadanya kami menaruh pengharapan kami, dan bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Hal yang pertama, setelah kita mengerti kenapa setiap anak Tuhan yang sudah berusaha hidup dekat dengan Tuhan, diizinkan Tuhan untuk menghadapi penderitaan, mengalami penderitaan. Hal yang pertama, sikap yang benar adalah tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti apapun, mari tetap dekat dengan Tuhan, tetap andalkan Tuhan, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan.
kita mengalami campur tangan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan akan terjadi. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai 5 dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Di saat kita menghadapi ujian, penderitaan, pergumulan seperti apapun, tetap berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menunjukkan. Ya, seperti saya bagi pada bagian pertama, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan dan Tuhan izinkan, kita akan punya pengalaman-pengalaman luar biasa dengan Tuhan. Iman kita semakin dimurnikan. Sebab itu tetap berserah dengan Tuhan, tetap andalkan Tuhan dalam kondisi seperti apapun. Yang kedua, sikap yang benar ketika menghadapi penderitaan adalah bahwa kita perlu sadar bahwa penderitaan itu adalah kasih karunia Allah. Sekali lagi, kita perlu menyadari bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ternyata itu merupakan kasih karunia Allah. Seperti dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Ya, firman Tuhan bilang begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekali lagi dikatakan, kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita. Ini adalah anugerah Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan. Karena apa? Seperti tadi saya katakan di bagian yang pertama. Justru lewat penderitaan, kemurnian iman kita akan terbukti. Kualitas iman kita akan terbukti. Dan itu kasih karunia Tuhan. Nah, saya percaya kalau sebagai anak Tuhan, ketika mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, berada di keluarga yang juga Tuhan izinkan ada pergumulan, ada penderitaan, sadari itu adalah kasih karunia Tuhan. Seperti itu. Kalau kita punya cara pandang yang benar, maka kita tidak akan punya pandangan yang keliru, respon yang keliru menyikapi pergumulan atau penderitaan yang dihadapi. Yang ketiga, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kemudian dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacita dan mengucap syukur dalam segala hal, termasuk ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, kita mengalami pergumulan atas kasih karunia Allah. Untuk membuktikan kualitas iman kita, maka kita perlu senantiasa mengucap syukur, senantiasa bersukacita, sekalipun ada pergumulan, ada penderitaan. Kalau sikap ini yang kita miliki, saya percaya bahwa penderitaan bukan suatu hal yang membuat kita semakin lemah. Pergumulan bukan suatu hal yang membuat kita semakin menjauh daripada Tuhan. Tapi justru penderitaan akan membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Kadang-kadang ada satu ungkapan yang bilang begini, orang biasa akan lebih dekat dengan Tuhan ketika dia punya masalah, ketika dia punya pergumulan, ketika dia sakit, ketika dia mengalami kesulitan. Biasa mereka akan selalu mencari Tuhan. Tetapi ketika sebaliknya, orang ada dalam keberhasilan, dalam situasi yang nyaman, selalu diberkati, justru orang selalu bukannya makin dekat dengan Tuhan, justru kadang orang melupakan Tuhan.
Itu artinya bahwa penderitaan itu justru sering membuat orang semakin dekat dengan Tuhan. Ya, ambil contoh sederhana, misalnya ketika jalan-jalan tiba-tiba mobil mau tabrakan dan lain sebagainya, orang langsung bilang, aduh Tuhan, dan segala macam. Biasanya ketika mengalami hal-hal seperti itu, nama Tuhan langsung disebut, ya, nama Tuhan langsung dipanggil, dan lain sebagainya. Nah, sebab itu saya ingin katakan bahwa ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan dan pergumulan, mari punya cara pandang yang benar dengan selalu mengucap syukur, dengan selalu bersukacita dalam segala hal. Kenapa? Karena bagian yang berikut dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan suatu pergumulan, suatu penderitaan melebihi kekuatan kita. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kita lihat di sini bahwa kalaupun Tuhan izinkan anak-anak Tuhan mengalami ujian, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, itu tidak pernah, Alkitab menjamin, sekali lagi Alkitab menjamin, tidak akan pernah melebihi atau melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Bahkan dia bilang, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan senantiasa siapkan jalan keluar atas setiap pergumulan, atas setiap penderitaan, atas setiap masalah yang kita alami. Selalu ada jalan keluar. Masalahnya sekarang adalah apakah kita tetap mengucap syukur atau tidak? Apakah kita tetap bersukacita atau tidak? Karena ketika kita tidak mengucap syukur, ketika kita tidak bersukacita, di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita mengalami penderitaan, kita tidak akan pernah melihat bahwa Tuhan sementara siapkan jalan keluar atas setiap masalah. Tapi saya percaya, ketika kita mengalami penderitaan dan kita selalu bersukacita, kita selalu mengucap syukur, Tuhan akan menunjukkan jalan keluar atas setiap pergumulan atau masalah yang kita hadapi. Dan yang terakhir, saya mau katakan begini, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Ya. Kenapa? Karena kita bukan warga dunia ini. Filipi pasal 3 ayat 20 dia bilang begini. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan begini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Hidup di dunia ini hanya sementara. Mazmur katakan bahwa umur manusia itu ya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya, walaupun dalam faktanya kita lihat ada yang mungkin ada opa-oma kita, ada orang tua kita yang sampai 90-an dan seterusnya. Tapi Alkitab katakan lebih dari itu adalah penderitaan, pergumulan. Mungkin telinga sudah semakin berkurang, kemampuan mendengarnya mata, kemampuan melihat semakin berkurang, fisik, tenaga, apalagi. Artinya bahwa seberapapun usia manusia di dunia ini, itu hanya sementara. Ibarat usia manusia itu seperti kita mengambil setetes air, kita taruh di laut yang luas. Tidak punya pengaruh sama sekali. Sementara kita dipersiapkan untuk hidup dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Jadi saya ingin katakan bahwa kalaupun Tuhan izinkan penderitaan dialami oleh seorang yang dekat dengan Tuhan, yang hidup seturut kehendak Tuhan, itu hanya sementara. Hanya sementara, tidak akan berlangsung lama. Karena
Tuhan siapkan kekekalan bagi kita. Surga bagi setiap orang yang berharap bersandar kepada Tuhan. Sebab itu, biarlah fokus kita bukan pada penderitaan, bukan pada pergumulan, bukan pada masalah, tapi kita melihat pada kekekalan yang Tuhan siapkan, pada hidup kekal yang Dia janjikan bagi setiap orang yang berharap bersandar kepada Tuhan. Saya percaya kalau sikap ini yang kita miliki dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam pertumbuhan iman kita, kalaupun kita mengalami penderitaan, maka kita akan melewatinya dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dan hidup kita menjadi kesaksian bahwa sungguh Allah yang memilih kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Kuasanya senantiasa menyertai kita. Tangannya senantiasa menopang kita. Mari kita senantiasa terus membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan ada pergumulan, ketika Tuhan izinkan ada masalah, ketika Tuhan izinkan ada penderitaan, mari punya cara pandang yang benar. Tuhan izinkan karena Tuhan punya maksud. Ya. Sekalipun kita hidup berkenan kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Penderitaan diizinkan Tuhan untuk kita terus menjadi berkat. Iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Saya yakin kalau setiap kita yang pada sore malam hari ini memiliki cara pandang yang benar, maka penderitaan bukan hal yang menakutkan, tapi penderitaan adalah kesempatan untuk membuktikan kualitas iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya akan berdoa untuk mengakhiri sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Biar ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang luar biasa yang mengikuti roket pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan pada sore hingga malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan, ada penderitaan, ada pergumulan, ada masalah, ketika kami hidup berkenan kepadamu, ketika kami hidup dekat dengan Engkau, kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Engkau Tuhan yang selalu memberikan kemampuan kepada kami untuk kami dapat melewati semuanya. Engkau Tuhan juga yang senantiasa menyiapkan jalan keluar atas setiap pergumulan, atas setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berkesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada sore hingga malam hari ini. Kalaupun mereka ada dalam pergumulan, ada dalam penderitaan, saat ini Tuhan kami berdoa sepakat. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan hati yang terus bersyukur, hati yang tetap mau bersuka cita ketika ada dalam pergumulan, dalam penderitaan sekalipun, untuk membuktikan kualitas iman anak-anak. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, berikan kemampuan kepada mereka, dan buat mereka melihat jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin mereka lagi berdoa untuk pendidikan mereka, kesulitan keuangan mereka. Mereka ragu akan masa depan mereka. Saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Beri hati yang terus bersandar kepadamu. Mengandalkan Engkau lebih dari segala-galanya. Sehingga masa depan yang penuh harapan benar-benar menjadi bagian mereka. Mereka akan menikmatinya oleh karena Tuhan yang senantiasa berjalan bersama mereka. Mungkin mereka lagi berdoa untuk orang tua mereka, sanak saudara mereka, keluarga mereka. Tuhan, tolong campur tangan. Berikan kemampuan kepada mereka untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk menunjukkan kemahakuasaan-Mu, kedahsyatan-Mu dalam hidup mereka. Lewat penderitaan yang mereka alami, mereka jadi berkat bagi orang lain. Menjadi alat untuk menyaksikan
kemahakuasaan-Mu Tuhan. Karena mereka mengalami Engkau secara pribadi. Mereka dibentuk dalam pengalaman berjalan bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Meteraikan itu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Menjadi penuntun, menjadi penopang dalam perjalanan pengeringan mereka kepada Tuhan. Berkati studi mereka, berkati masa depan mereka, keluarga mereka, orang tua mereka Tuhan berkati. Biar kami semua Tuhan ada di bawah kuat kuasa tangan Tuhan yang perkasa, di bawah langit yang terbuka, berkat yang tercurah, kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, selalu menjadi bagian anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom, puji Tuhan. Saya kembalikan, mungkin ada informasi dari Ibu Nuni, saya kembalikan.